diamanatkan oleh konfinal sebenarnya, tapi salah satu dari dulu seperti itu. Untuk mengikuti kembali ya. Jadi kita doakan saja, semoga rekomendasi bisa dilaksanakan pada proyek nanti. Kemudian yang soal tadi, KNPI ya, Mas? KNPI. Ya, gini, kalau pertanyaannya tadi, kenapa tidak ada MPR nggak boleh? Bukan. Kenapa tidak MPR ngasih usulan-usulan atau pertimbangan? Jadi posisi MPR ini kan berlipat. Kenapa tidak? Oleh karena terjadi, ini kan dua poros. Kenapa tidak bisa bermediator? Mediator. Agar ke depan tidak terjadi. Ya, oke. Saya jawab. Termasuk memberi masukan pada presiden tentang negeri kan? Ya, saya jawab. Oke. MPR itu tidak mungkin menjadi mediator karena MPR itu pelantikan presiden. Rapat bersama. Dan nggak boleh interupsi. Pasti dimarahi kan oleh interupsinya. Interupsi nggak bisa. Interupsi kita aja hobi interupsi nih Pak. Kita kan mantan aktivis ya. Jadi interupsi itu bagian semacam dinamika dan bunga-bunga dalam forum bagi kita. Gitu. Tapi nggak boleh. Misalnya kan. Tapi boleh juga sekali-sekali Pak. Wah, itu saya rencanakan dulu. Coba interupsi. Itu contohnya Pak. Jadi MPR kan gitu aja. Sekarang makanya pertanyaan saya gitu Bang. Pertanyaan saya, kenapa kemarin udah sepakati dibikin hanya 2, tapi kenapa nggak diselesaikan? Maksudnya dengan adanya GBHN, justru kita nggak ada lagi RPJMN itu karena itu pembangunan bisa langsung nggak mandek. Nah karena jawabannya hanya karena memang di GBHN itu sendiri kan belum disepakati Pak oleh partai yang ada. Maka saya katakan tadi tergantung partai-partai politik yang ada di sini Pak. Kalau misalnya mau, mohon maaf nih PDI, Golkar gabung, kemudian sekarang ada saudara kita di PKB misalnya gabung untuk merumuskan GBHN yang harus dilaksanakan. Saya kira nggak ada halangan untuk melakukan ini. Ini kan politik. Jadi politik itu kan ya tergantung situasi dan kondisi yang ada. Hari ini kelihatannya belum memungkinkan untuk melakukan itu. Dan GBHN itu termasuk salah satu rekomendasi. Sebetulnya ada 7 itu rekomendasi yang diamanatkan oleh belum final sih sebetulnya draftnya, tapi salah satunya itu dari 7 itu saja itu untuk menghidupkan kembali GBHN. Jadi kita doakan saja semoga rekomendasi itu bisa dilaksanakan pada periode yang akan datang. Kemudian yang soal tadi dengan KNPI ya Mas? KNPI. Ya gini, kalau pertanyaannya tadi kenapa tidak ada MPR nggak boleh? Bukan. Kenapa tidak MPR ngasih usulan-usulan atau pertimbangan? Agar ke depan tidak terjadi seperti 2019. Ya oke, saya jawab. Termasuk memberi masukan pada presiden tentang menteri kan? Tentang menteri kan? Ya, saya jawab. Ya. Oke. MPR itu tidak mungkin menjadi mediator karena MPR itu juga gabungan partai-partai. Ya. Dan tugas MPR tidak ada itu untuk menjadi mediator. Tapi sebagai bagian salah satu diantaranya adalah mengkampanyekan 4 pilar kebangsaan. Ya tentu MPR dalam fungsi informal namanya itu ya, itu tetap melakukan hubungan negosiasi seperti itu. Tapi kan soal tadi mengusulkan nama-nama menteri tidak boleh. MPR itu orang TKN aja nggak boleh sebetulnya itu ngasih nama itu sebetulnya. Karena hak prerogatif presiden itu loh. Karena hak prerogatif presiden benar nggak? Ya udah presiden aja. Tertutup boleh kali. Ya ini sekarang malah TKN malah ada yang minta saya 14 gitu loh. Yang lainnya mau dapat apa gitu loh. Dia jangan rakus-rakus juga lah kalau jadi menteri. Kasih yang profesional juga beberapa gitu supaya pembangunan berjalan dengan benar gitu. Ya Mas. Jadi MPR itu nggak ada itu dia berhak untuk nggak punya tugas kewenangan untuk bisikin itu enggak untuk mengusulkan nama-nama menteri itu enggak ada. Jadi sudah memang hak prerogatif presiden diatur undang-undang konstitusional betul itu presiden buat sekali. Kemudian yang soal polisi Pak. Memang ada kritik kita soal negara polisional. Ya, kan sekarang kita mengarah kelihatannya ke arah negara polisional. Kalau itu yang terjadi saya kira memang agak kebablasan juga gitu. Karena polisi kan bukan hanya itu tadi yang Bapak jelaskan, yang mereka sekarang tugas mengumpul pajak juga ikut kan. Ya pajak kendaraan kan dia kumpul sendiri Pak. Ya, itu kendaraan itu. Nangkap SIM juga. Iya kan banyak juga kan itu. Nah, SIM ya. Itu semua dari STNK juga ya? Iya, STNK, SIM, STNK gitu. BPKB. Dan itu kan sampai sekarang ditangani oleh polisi sendiri. Nah berarti kan dari sisi budget ini juga dari sisi anggaran ada juga sebetulnya peran kepolisian yang ikut di dalam. Jadi bukan hanya tadi soal masuk di pemerintah kan eksekutif sudah jelas masuk sekarang.
masuk di BIN misalnya, intelijen gitu. Sekarang malah untuk seleksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi mereka juga sudah ngusulin berapa nama gitu kan.